Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke Sal, kita udah sampai nih Sal. Sampai di mana, Gi? Sampai di Zora Disco. Ini tempat yang kemarin sama Dino pernah main? Oh, bukan. Bukan? Bukan. Sekarang nih kemarin itu waktu yang gua ke Dino itu, nah itu ininya apa namanya? Farmnya. Farmnya. Kalau gitu. ini? Kalau ini galerinya. Kata siapa lu? Kemarin gua udah nonton. Gua udah nonton kemarin. Oke, jadi kita nih ke galerinya ya Sal ya? Ya, jadi Zora buka galeri baru di alamat baru. Alamatnya lo bisa lihat di sini nanti. Nah, sekarang kita lagi mau kunjungin galerinya Zora yang baru. Oke, langsung aja kita. Yuk Kita ikut, lihat, guys. kita intip dikit. Halo, si Selvi. Halo Ci. Kok cewek ini nggak salah tempat ini kita? Ada cowoknya. Ada koendranya. Ada koendranya. Ayo guys. Oh, ini galerinya Zora. Zora. Aku akhirnya nggak punya. Nah, ini Om, kemarin kan kita udah pernah tuh Om ke apa Ya. namanya? Ke rumah Om itu ya. Farmnya. Nah, ini baru berapa lama nih Om? Di sini Om? Ini dari bulan Februari. Jadi kuncennya di sini Shelly. Oh, kuncennya. Oh, saya kuncennya di sana. Oh, kuncennya. Iya. Iya, Ci, kuncennya. Jaganya yang di sini. Oh, jadi beda nih. Beda. Iya, Ci, gitu, Ci. Ini lagi mau sekitar berapa bulan Ci di sini, Ci? Berarti dari Februari kurang lebih udah berapa ya? 4 4 bulanan bulan. ya.
Waktu itu kita diundang pas opening ini. Opening ini. Iya. Cuma kita lagi monster. Oh, bener. Jadi sorry banget nih. Ini lagi mau Iya, sorry banget. udah mau finalisasi lah, pokoknya lagi sibuk-sibuknya. Betul. Lagi ngecor gitu waktu itu ngecor. Bener lagi ngecor. Jadi kumpro. Jadi kumpro. Oh, berarti pas banget nih kita datang nih hari ini. Oh iya, makanya hari ini kita datang, kita pengen lihat nih guys galerinya Zora itu seperti apa. Sebelumnya lo lihat dulu sinematik sedikit ini. Oke guys, tadi kan lo udah lihat sinematiknya dari galeri diskusinya punyanya Zora. Nah, ini gue mau kasih lihat dulu yang pertama nih, ini tanknya tuh bawa aquascape dan diskusi itu bisa jadi satu. Kita tanya langsung, Ci, kalau yang di sini isikannya apa aja nih, Ci, kira-kira, Ci? Kalau di sini Ya. ada Snow White. Snow White ya, Snow White atau biasa disebut juga White Diamond. White Diamond betul. Terus ada turquoise. Ini turquoise-nya yang klasik. Jadi ada dua jenis turquoise di sini. Aha. Ini turquoise yang klasik. Yang ini turquoise-nya yang Galaxy turquoise. Ini masuk cobalt apa scorpion ya? Dia perbatasan ya dari turquoise mau ke cobalt. Oh, Nah, jadi warnanya birunya masih yang biru masih ke biru cobalt. Cobalt ya. Iya. Kayak tadi aku pikir ini bull cobalt. Soalnya agak cakep banget ini gitu. Iya. Sama lo lihat Terus di sini guys. Ada Orinoco juga. Ada Orinoco juga, Altum Orinoco ikan sultan guys. Kecilnya aja harganya berapa? Terus ada nyempil satu, ini albino golden. Albino golden. Albino golden, cuman dia warnanya masih warna natural dari sana. Masih albinonya ya. Yang dicita-citain nama Kohendra itu kan mau bikin albino golden mata merah ya, kalau nggak salah ya. Golden mata merah. Golden mata merah ya. Iya. Itu yang dicita-citain Kohendra, makanya logo Zora itu seperti itu ya. Yes. Gitu. Ini kalau di pasar ikan asin nih. Mirip banget nih, tinggal dibelah dua doang jadi begitu. Oke, dari sini ada lagi tank biotop nih. Nah, tank biotop belum maintenance guys. Kalau di sini ada ikan apa ya nih, Ci? Lagi nggak sempet, Sal, katanya. Kalau di sini ada dua jenis, tinggal dua jenis sih. Ini tinggal White Tiger sama Blue Scorpion. Cuman mereka lagi ngumpet, nanti tunggu mereka lagi keluar aja. White Tiger itu yang bikin gue hampir nggak jadi lebaran guys. Itu cerita balik layar lah nanti lagi. Oke, ini White Tiger ini kan di biotop ini nggak kelihatan ya. Nah, kalau White Tiger yang di tank bersihnya sebelah mana, Ci? Ada di sini. Ada sini ya, kita lihat sini. Itu kalau itu kan ABG-nya. ABG-nya. Oh, itu ABG. Ini bapak maknya nah. Oh, ini udah yang tertua ini. Ini ya. Sesepuh ini. Guys, ukurannya lihat guys. Gedenya luar biasa. Bulatnya dapet sama keker badannya. Bentuk ini kepalanya juga lurus nih, nggak ada menyong tuh. Gitu. Jadi kadang-kadang ikan itu diskus itu di kepalanya agak menyong sedikit. Tapi ini udah piringannya sempurna. Oh, kalau menyon gua rasa setruk tuh kayaknya dia. Tapi ya asli gede banget. Ci, ini isi tank yang ini kayaknya ikan mahal semua nih. Altum Orinoco-nya juga udah yang ukuran gede. Iya, ini udah gede. Ini Albino. awalnya kita pas ini tuh mula-mula masih kecil segini. Sekarang Altumnya? udah, ya. Berapa bulan nih, Ci? makanya. Kira-kira sampai segini gini? Ini saya rawat selama pas di sini berarti 4 3-4 bulan lah. Nah, jadi dalam 4 bulan investasinya sangat berhasil gitu. Dan memang
ya karena basicnya farm ya Zora ini, makanya galeri pun ikannya nggak mengecewakan gitu guys. Ini satu tank begini nih, wah. Jangan disebutin. Uang. Jangan disebutin. Gua bisa pingsan nih. Jangan disebutin. Terus ini white tiger ini termasuk rare guys, termasuk rare. Jadi sampai saat ini sih gue baru nemu di Zora nih. Jadi gue beberapa lama juga main diskus, white tiger ini gue baru nemu di Zora. Banyak kan tuh tiger yang klasik gitulah, yang masih turquoise gitu, atau yang strainnya itu nggak ada ring birunya gitu guys, gitu. Jadi ini white tiger termasuk ikan rare di perdiskusan gitu, makanya gue tertarik juga sih mau beli. Tapi benar sih, gue senengnya di Zora itu apa? Diskusnya itu apa? Rare ya, bulatnya benar. Jadi sesuai dengan namanya diskus, itu bulat gitu. Nah sebelahnya lagi ada lagi kan yang lagi susah di pasaran nih. Ini kan apa ini Ci? Jenisnya Ini Ci? ada Rafflesia, terus ada Fuji Red. Kalau yang kecil-kecil sih RGB Red Melon, sama ada 2 ekor LSS. Nah kadang orang bingung nih Ci. Ada Fuji Red, ada RGB, ada Red Melon. Tuh bedanya sebenarnya di mana sih? Kalau secara penampakan sih kalau Fuji Red sama Red Melon itu paling mirip ya. Ya. Jadi perbedaannya cuma di warna mukanya aja sih. Kalau Red Melon itu kan biasa mukanya warnanya kuning. Kuning, Nah, betul. kalau Fuji Red itu warna mukanya putih. Terus kalau RGB itu dia base-nya lebih ke brown, jadi kecoklatan, dan dia nggak punya bakat peppering, pasiran-pasiran gitu enggak. Enggak, jadi masuk di substrat gelap pun dia tidak pasiran. nggak pakai pasiran. Nggak pasiran tapi mungkin masih muncul hawa-hawa brownnya. Jadi mukanya agak pucat dark sedikit ya, dark agak dark sedikit. Tapi itu bukan peppering. Bukan peppering ya. Emang Tapi menarik sih. bukan pucat ya Pak? Pucat enggak? Pucat enggak? Kalau Kalau RGB enggak? Kalau RGB pucat kemungkinan lihat setan. Pasti itu kayaknya. Ini berarti yang di atas Kalau ini albino. albino ya? Albinonya dari Red Melon. Albinonya red melon. Jadi kalau ini nggak akan peppering nih, kita taruh di background gelap, di scaping. Cakep. Malah taruh Bedanya albino enggak atau red melon biasa itu apa sih Ci? pertama Bedanya. yang pasti kalau yang albino itu kan nggak peppering. Nggak peppering. Yang kedua sih dari matanya, tengah bola matanya ini kalau kita centerin Ya, itu warnanya akan merah darah. akan merah darah. Kalau yang non itu semua albino. Semua Kalau yang albino, ya. non albino kita centerin tengahnya ini warnanya pasti hitam, nggak akan keluar merah darah. Betul nggak Pak? Iya, karena disebut mata kucing. Mata kucing ya. Kucing mantul ya. Ini Rafflesia nih Gi, Mantap banget ya. Terus ya. buat di rumah. Kitanya dengar. Ini Rafflesia, oke guys, nih jadi ada Rafflesia, ini ada Eruption jatuhnya ya. Belum eruption Belum sih ya, itu. masih LSS ya. Masih LSS. Masih LSS. Fuji Red. Fuji Red itu tadi yang bedanya adalah kalau Red Melon mukanya kuning, kalau Fuji Red mukanya putih. Iya. Kalau RGB hampir sama kayak Red Melon, cuma dia base-nya itu brown. Jadi kalau nggak dirawat dengan teratur dia agak balik lagi tuh brown nih, nggak terlalu merah ya. Tapi kalau dirawat teratur itu merahnya bahkan bisa sampai mukanya. Betul. Sampai mukanya juga merah gitu. Jadi bener-bener red nyala gitu lah gitu. Terus ada ikan apa lagi nih Ci? Nah, ini red cover nih kalau dilihat agak lucu. Kenapa pada nyumpluk semua di tengah? Ya. Karena di sini ada 2 pair. Ini pair yang pertama itu kalau bisa dilihat udah netes telurnya. Di dinding Di dinding belakang. Jadi sama. Tuh ada titik-titik hitam. Nah, itu udah netes. Ini bapak emaknya masih ada. Jantan betina. Nah, kalau yang di sebelah kiri itu tinggal jantannya doang karena betinanya kemarin udah dipindah rumah baru. Netes juga. Netes juga nih Autodate. Jadi area paling aman gitu. Jadi karena mereka kalau mereka lagi berenang ke tempat lain disodok. Makanya akhirnya mereka nyumpluk di sini. Jadi kalau diskusi itu guys, kalau lagi pairing jangan bicara telurnya netes. Baru pairing aja mereka bakal ngusir ikan yang lain. Gitu, karena diskus hampir sama kayak merpati ya. Jadi mereka cenderung satu pasangan seumur hidup kalau diskus tuh. Makanya kalau dia lagi udah pairing, ada ikan lain ngedeketinnya udah marah tuh. Yang cowoknya marah, ceweknya marah. Apalagi ini udah netes, tambah marah lagi. Jadi diusir lah nih gerombolan di tengah. Dan buat sekedar info, ini dulu ikan yang pernah masuk jenisnya yang di tanknya Bang Denny Cagur yang di Pimai Tank season 2 ya.
Season 2. Pemain Tank season 2 itu pernah masuk sebelum akhirnya kita ganti sama yang warna-warni karena Teh Santi lebih demen yang warna-warni gitu. Makanya substrat itu kalau bisa substrat yang cerah. Kenapa? Kalau dia punya background gelap, beberapa jenis strain itu pasti akan peppering gitu. Nah, kecuali kalau memang jenisnya itu albino ya Ci ya. Kalau albino dijamin itu nggak akan peppering gitu. Makanya apalagi kalau the white diamond albino pula itu mahal sekali karena tidak akan peppering gitu. Cantik banget guys. Masih ada lagi, yang mana lagi Ci? Sebelahnya lagi ya. Kalau ini sih tank campur-campur ya saya bilangnya. Campur-campur Nah, ya. ini tank cendol berarti. Es cendol. Tank campur. Kita majuin dulu. Nah, jadi di sini tuh ada leopard, ada snake skin, blue brilliant yang high body juga ada. Terus red covernya juga ada. Campur-campur deh pokoknya yang di sini mah. Cendol ini, es cendol. Ini yang cendol banget pokoknya. Dan ini biasanya hobis kalau mau belanja itu langsung datang guys ke sini. Karena mereka milik sendiri, lebih puas. Dan langganan Zora nih yang saya pernah ngobrol sama mereka, kalau yang mereka posisinya di luar kota sedih guys. Kenapa? Keduluan memang posisinya dekat-dekat sini. Iya. Karena mereka duluan datang bisa milih yang terbaik dari terbaik, best of the bestnya. Jadi yang di luar kota, iya tinggal kebagian yang the bestnya doang. Best of the bestnya udah diambil duluan. Nah, Sama makanya. langganan mereka yang emang dekat-dekat lokasinya di sini gitu. Jadi kalau masih di Jakarta ke BSD itu masih ditempuh sama mereka. Tapi kalau yang kayak kemarin saya kenal sama langganan Zora kan di Surabaya ada beberapa orang gitu. Saya ngobrol sama mereka agak sedih juga gitu. Keduluan enggak sama di Jakarta gitu. Jadi kita kebagian ya yang the best doang gitu. Nggak bisa Tapi termasuk fokus. aman sih kalau sama Shelly karena beberapa kali kejadian kayak salah satu klien terbaik kita di Surabaya Iya. udah pesen dulu. Oh, udah Ikan pesen apa aja duluan nih yang sebelum datang, sebelum misalnya. naik di IG. Jadi saya percayain ke kamu deh, kamu yang pilih. Oh, Nah, gitu. Ujung-ujungnya best of the best ada juga yang lari ke Surabaya. Bisa juga lari ke Ah, Surabaya. Jadi itu udah ranahnya dia dah bagi-bagi ini buat sini, ini buat sini, buat sini. Oh, jadi kalau paling jauh itu pengiriman ke mana ya, Pak? Manado ya? Manado. ada. Manado ada. Pernah kemarin tuh terakhir medannya tapi yang pedalaman. Jadi setelah lanjut sampai perjalanan Kuala darat. Namu tambah perjalanan darat 6 jam. Oh, jadi di Sumatera Utara tapi bukan di Medan Cuma ya? saya lupa sih daerah kotanya apa. Daerah kotanya apa ya? Dan itu berapa Dan- hari perjalanan aman? Aman. Aman. Jadi jangan ragu-ragu guys. Kalau kalian ada di luar kota nih mau mesen ikan Zora, lihat IG-nya, hubungi Giseli langsung order. Harganya berapa nih gue langsung. Nego langsung harganya berapa? Nggak perlu, Nego langsung. berarti lu nggak perlu datang ke sini. Nggak perlu datang ke Cukup lihat IG-nya. Ya percaya nama Ciseli. Nah, itu. Percaya nama Ciseli karena pasti udah tidak diambilin yang the best of the best kalau masih ke bagian awal. Ini dengerin tadi aturan hati koentran nih. Iya. Aturan buat indukan ngasilin cetak ikan bagus lagi. Bagus lagi? Dijual sama Ciseli. Bagus sih. Soalnya dia senjatanya selalu begini. Ini udah ditransfer, ya Mau nggak mau berarti. angkat tangan udah. Tapi ini Iya. bentuk galerinya ini beda dari yang lain sih guys. Yang sebelumnya gue udah pernah lihat galeri diskus ya. Karena biasanya mereka pakai tank-tank yang nggak terlalu besar Ya. supaya banyak jenisnya gitu. Kalau ini tanknya besar-besar, walaupun ada beberapa jenis dicampur, ya nggak masalah karena itu pengadaptasian di awalnya itu yang dijaga benar sama Zora gitu. Makanya kalau lo beli ikan Zora nanti ada dipandu juga sama Ciseli nih. Betul. Buat mulai dari ikan dateng harus ngapain sampai karantinanya itu seperti apa gitu, sampai ikan itu dipastikan aman untuk gabung di konteng lo kayak gitu. Terus tadi guys kita ngeliat di sana ada tank yang masih kosong. Mana Sal? Ini gitu. Tanknya cakep bener. Belum bikin aku air dateng. Kita pulang lagi. Nah ini saya tadi udah ngobrol sedikit, jadi rencananya kita bakal setting
Nah, well, bagi teman-teman nih boleh komen nih, bantu kita komen. Kira-kira ini mau disetting jenis apa, model gimana gitu. Kasih masukan ke kita. Tapi buat diskus ya, San? Buat diskus, tentu dong. Ini kan galeri diskus, Gi. Iya. Ini bisa buat dua nih, Gi. Bisa buat diskus sama Orinoco. Orinoco. Karena dari tadi yang gue liatin Orinoco. Jadi nanti kita settingin, tapi kita butuh masukan dari teman-teman, bantu komen di bawah sini. Terus boleh juga teman-teman Kohendra DLC ya. DLC, teman-teman DLC boleh bantu juga komen kira-kira ini yang cocoknya buat di sini tuh dimodelin apa, apakah biotop atau dicampur sama palut di sana gitu. Iya. Karena kita lagi demam palut nih gara-gara monster palut dari Tapi oke juga sih dibikin palut atasnya, di bawahnya biotop. di bawahnya biotop Nah, ya. itu keren juga. Nah, bantu komen makanya guys. Bantu komen bahwa ini nanti komennya seperti apa kita kerjain. Tahu nggak ini konsep dari mana? Dari mana? Dari kolum. Dari kolom. Jadi kita ini satu galeri ini dibantu konsep sama Resa dan kolum. Ada Diki juga. Ada Diki juga. Jadi belum tahu meja kerja kita cuma meja doang tadinya. Nah, akhirnya Pak Hendra dibikin gini deh. Kayak gimana? Dia bikinin desain 3D-nya. ya. Awalnya aku konsepnya request meja ini, kerja. aku request meja kerja yang mau ada akuariumnya. Oh, di bawahnya. Di bawahnya ada akuarium sama kolom. Ci, kayaknya lebih keren kalau kita bikin model palut nih. Digambar lah sama kolom jadi kayak gini. Betul. Keren banget. Jadi ini konsep misalnya ada teman-teman semoga bisa membantu terinspirasi juga kalau senang ikan, Ya. pengen punya meja kerja, ada Ya. konsep seperti ini gitu. Nanti kalau dia jadi kita kasih videonya lagi, kita bikin kontennya lagi ya Gi ya. Betul. Kalau mau mesen tinggal mesen aja di Zora atau di Aquair. Apa ya? Ya Pak R lah. Ya, kalau Jora maksudnya diskus aja. Gitu. Selain ikan, jual apa lagi nih Ci di galeri Ci? Kita ada jual untuk obat-obatan pastinya. Obat ya? Iya, Ah. karena kan diskus nggak lepas juga dari perawatan. Betul. Perawatan untuk diskus dari bagaimana perawatan airnya, Iya. terus obat-obatan kalau misalnya diskusnya sakit, Iya. vitamin yang kita berikan, terus vitamin yang dicampur ke makanan juga ada. Sama yang penting juga filter, media filter. Media filter yang paling utama ya. Betul, karena itu kuncinya untuk kalau kita mau merawat diskus, Betul. yang kita invest itu harus memang di media filternya. Sal, ternyata selain diskus ini ada barang-barang juga Sal di sini Sal. Iya, Apa nih? Ini Sal, barang-barangnya Sal tuh. Jadi kalau sambil lo beli diskus tuh sambil lo beli barang di sini boleh? Bisa ya, Ci? Bisa. Oh, bisa Sal ternyata. Jadi yang seperti selalu dibilang bahwa miara ikan ya, apalagi diskus itu bukan miara si diskusnya, tapi lebih kepada miara si airnya. Nah, untuk miara airnya ini kita mesti investasinya di mana ya? Tadi yang si Sally bilang bahwa kita harus investasi di media filter. Karena media filter ini yang untuk jangka panjang. Gitu. Kalau obat-obatan segala macam kan sifatnya kan hanya maintenance nih, perawatan seminggu sekali atau 3 hari sekali. Tapi yang benar-benar tiap hari mereka harus diasupi itu kan adalah media filternya, supaya air ini bisa mengolah amoniak dengan baik, supaya air ini nitratnya menjadi nitrit segala macam, sampai TDS-nya itu terjaga dan pH-nya tidak swing ya. Iya. Karena mimpi buruk bagi pemain diskus itu adalah pH swing dan Amoniak amoniak boom. Itu mimpi buruk bagi pemain hobis Iya, diskus gitu. sebisa mungkin ikan jangan sakit. Kuncinya Jangan. sih tujuan kita ke sana. Udah sakit ya termasuk capek ngobatinnya, ngerawatinnya. Karena Stres juga. air kalau bagus, diskus itu susah sakit sebenarnya. Betul. Oh, sama satu lagi. Apa sih? Kita juga punya. Oh iya nih gini. Iya, ditawarin lagi nih. Oh, ada merchandise juga khusus Iya. Zora. Oh ini Zora ya? Iya. Zora DLC, betul. Kenapa nih kartunya kartu K? King King. of di akuarium kan Oh, diskus. akuarium guys. Itu emang iya. Karena gue juga main diskus. Apalagi nih Gi? Kita punya satu tempat lagi. Iya. Cuma sebenarnya agak malu sih sama teman-teman aku. Ekspornya datang soalnya. Kita lihat. Yuk kita intip yuk. Ikan ini Ada kecil. palut It, ternyata It di sini It. Ada palut. Nih lagi musim panas, Kop.
ternyata Sal. Ikannya langsung hilang udah gini. Tadi kan pada ngumpul di depan. Itu. Jadi ini guys, ini adalah paludarium yang dibuat sendiri sama Kohendra. Gara-gara Kohendra kena demam juga mau Iya. pandemi. Oh gatal gitu ya. Gatal. Coba bikin deh. Jadi dan literally tanaman nggak tahu sama sekali, sempat kue Abang Dino. Betul. Jadi Kohendra ini bikin dengan seadanya pengetahuan Kohendra, patut diacungi jempol gitu. Karena berani Gi. Betul. Jadi lo kalau main gini jangan takut hasil bagus, hasil jelek enggak. Coba dulu. Ketika dicoba dari situ gagal dan itu pasti gitu. Dan dari situ lo bisa belajar. Yes. Gitu. Dari situ lo bisa dapet tuh kenapa di tanaman mati ternyata harus begini, harus begini, harus begitu. Harus begini gitu. Dan balik lagi Sampai tanaman emak gue Sal di mandi. Ya, jadi jangan pernah takut salah dan jangan pernah takut hasilnya jelek gitu. Karena namanya aquascape itu termasuk seni ya. Seni itu ada yang demennya begini ya dan demennya begitu, sebagus-bagusnya hasil pun pasti akan ada yang bilang kurang bagus gitu. Nah, lu harus terjun dulu. Harus terjun dulu, bikin dulu kayak Kohendra begini, berani bikin. Nah dari sini nanti kita baru ngobrol nih, kok nih harusnya begini sama begini gitu, begini. Tapi so far sih oke dengan ada lampunya, posisi splitternya gitu, tanknya juga oke, keren. Diskusinya doang nih, yang ngumpet gara-gara ada gigi. Tadi sebelum gigi masuk rame guys. Sal, tahu nggak kenapa ini mati? Kenapa? Nggak pakai vanilla Terra, Sal. Oh nggak pakai vanilla Terra. Pantes, tuh. Jadi nggak ada Mesti diajarin. nggak ada buat nahan airnya Sal berarti ya Sal. Betul. Jadi vanilla Terra itu adalah media tanam untuk moss di paludarium. Kenapa perlu media Terra? Karena si media Terra ini berfungsi selain dia sebagai media tanam, dia juga jadi penyimpan air. Jadi si moss ini akan lebih lembab, nggak gampang kering seperti itu. Tapi tentunya sistemnya juga harus diperbaiki. Cuma memang vanilla Terra ini ngebantu banget buat si moss ini kayak ontak tuh kok. Jadi nyimpan air di punuk gitu. Nah, vanilla Terra tuh kurang lebih seperti itu fungsinya. Kayak gitu. Iya. Dapat banyak ilmu kita ya. Iya, kemarin tuh awal-awal cakep lah, awal-awal kan hijau, daun masih pada mekar semua. Lewat 2 minggu lah ya. Seminggu pertama sih masih enak kita nikmatinnya. Challenge sih waktu itu malah di awal-awal itu ikan diskus, ngumpet ya. Nah, tapi setelah lewat seminggu apa udah 1,5 minggu udah mulai stable, udah mereka main semua di depan. Ya. Dan kebetulan sebenarnya ya kalau ada ikannya yang kita masuk ini kebanyakan albino atau yang non peppering fish, non peppering strain. Jadi biar enak lah kita nikmatin diskusinya waktu itu. Gitu. Oke guys, kita udah ngobrol lengkap, udah dikasih lihat koleksi rare-nya si Zora Discus. Terus lo juga kalau mau belanja tadi udah dikasih tahu IG-nya apa, atau alamat langsungnya juga bisa cari Google Maps Zora Discus Fish Zora Farm. Discus Fish Store. Ya, jadi jangan lupa kalau lo mau langsung lihat, mau milih langsung ikannya, di guide langsung sama si Sally untuk dapetin ikan best of the best Zora, lo bisa langsung ke Zora Discus Fish Store. Ya, makasih banyak kok. Thank you. Ini main nih. Nanti kita bakal balik lagi buat ngerjain yang tadi ya, yang di situ ya. Shelly punya slogan. Oh iya, slogannya apa nih? Slogan dari Zora Discus Ya. adalah cari diskus Di Zora Discus aja. Cari diskus di Zora Diskus aja. Ini anak yang pertama. Oke, kita ketemu di konten gue. Sekarang gue sama Faisal dari Aqua Air Indonesia. Nih, karena kita nih pengen nyari-nyari untuk ngisi monster paludarium. Gue keren, kenapa dia ngumpul? Karena namanya diskusi. Dia kan lagi diskusi. Ini belum pernah ada yang lihat. Iya. Bang ini yang paling pertama lihat. Gue akan dikasih lihat satu diskus yang belum pernah dilihat sama orang-orang.
Ikan wagang. Thank you udah lihat video ini. Dora ada YouTube-nya belum, Bro? Ada. Oh, ya udah ada. @Dora Diskus. Ya, aku udah tahu dong. Aku Indonesia. Thank you udah lihat video ini. Bye. Bye. Thank you. Thank you, Thank you. Luar biasa. Oke.